Halo guys, jumpa lagi bersama saya Patrice Smith di channel saya. Di video ini saya mau menanggapi sebuah cuplikan yang saya temukan di TikTok tentang seorang pastor yang mengaku dia dibaptis oleh Roh Kudus saat dia sedang mandi. Sebelum kita melihat cuplikannya bersama-sama, jangan lupa buat teman-teman untuk share, like, dan komen video saya. Ya silahkan komen apapun juga, komen baik, komen buruk, silahkan. Karena sejujurnya setiap komen dalam bentuk apapun itu akan berguna untuk menambah jangkauan video ini menjadi lebih luas lagi. Jadi buat teman-teman pendukung saya yang mau video ini menjangkau semakin banyak orang, monggo di komen. Meskipun hanya sebuah kata saja, itu sudah sangat membantu. Nah, saat ini mari simak cuplikannya. Mengucap Roh Kudus bukan berarti kalau kita nggak ngerti bahasa roh, bukan. Saya dulu itu kenapa susah terima bahasa lidah. Saya tahun 92 bertobat, 95 baru dapat. Karena 92 itu saya kalau lihat orang terima bahasa roh, saya ini kan suka pakai logika. Saya bilang ngomong apa tuh? Awal-awal sih hanya bingung saja, lama-lama menghina. Karena saya nggak suka hati orang-orang selalu tanya, Philip, kamu sudah berbahasa lidah, sudah dibaptis Roh Kudus belum? Aku udah dibaptis, pokoknya sudah, jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Iya, waktu itu jangan ganggu saya. Saya berkata, saya ngomong sama mereka, lama-lama saya marah. Saya marah kan? Akhirnya saya bilang begini, udah, berhenti minta-minta aku didoakan. Suatu hari saya saking keselnya, saya ambil gitar. Ada beberapa teman-teman saya nggak bisa berbahasa roh. Saya tiru-tirukan orang berbahasa lidah. Iya, mereka semua ketawa, tapi yang nggak ketawa yang sudah berbahasa roh. Mereka liatin saya, tapi susah loh, terus terang. Membuat-buat bahasa itu nggak bisa. Waktu saya berbahasa roh, keluar aja bahasa yang aneh-aneh, tapi semua itu ada bahasa yang saya tahu. Ya kan misalnya bahasa apa, Chinese, bahasa Spanish, bahasa itu saya ulang-ulang tapi yang saya campur aduk. Susah loh sebenarnya kalau Anda berbahasa lidah, Anda ragu ini bahasa roh atau bukan. Otak kita itu nggak diciptakan sekreatif itu untuk menciptakan bahasa dari yang nggak tahu jadi tahu, nggak ada. Kita pasti akan referensi ke sesuatu lalu kita twist sendiri. Nggak bisa kita berbahasa roh tanpa berpikir 15 menit berbahasa lidah gitu, itu pasti Roh Kudus. Karena otak kita nggak punya pelurunya untuk mengucapkan bahasa-bahasa yang otak kita nggak tahu. Jangan ragu. Tapi saya sempat nyanyi-nyanyi begitu. Itu membuat saya agak susah terima. Setiap orang didoakan, terima, saya nggak terima. Tapi akhirnya saya terima baptisan Roh Kudus ketika saya di kamar mandi sendirian. Tapi akhirnya saya terima baptisan Roh Kudus ketika saya di kamar mandi sendirian. Ketika saya tobat-tobat bilang, ya sudah Tuhan, ampun, aku butuh karunia ini. Aku mau tertawai mereka, tapi mereka yang maju, aku mundur rohani. Jadi siapa yang rugi? Tuhan ayo des, keluar bahasa lidah. Jadi siapa yang rugi? Tuhan ayo des, keluar bahasa lidah. Saya tidak mengucap Roh Kudus, saya malah dikasih Roh Kudus. Mengucap Roh Kudus itu lebih dari itu. Mengucap Roh Kudus itu mengeraskan hati dan terus sampai satu titik. Setelah 3,5 tahun loh mereka itu hujat Yesus, berubah levelnya jadi mengucap Roh Kudus. Udah langsung berkata, yang Yesus lakukan itu dari setan. Yesus itu kesurupan roh jahat. Saudara-saudara, menarik ya. Dia bersaksi bahwa dia menerima baptisan Roh Kudus saat sedang mandi. Dan hanya dengan motif ingin berbahasa roh sekian abad-abad tentunya ya. Saudara, buat cewek-cewek kalau dengar kesaksian ini, itu pikirannya harus dijaga, jangan kemana-mana. Nah teman-teman, jadi yang harus kita pertanyakan di sini adalah, mungkinkah baptisan Roh Kudus terjadi saat seseorang sedang mandi? Saudara-saudara, sebenarnya Alkitab memberikan kepada kita teks-teks yang mengindikasikan bagaimana seseorang menerima baptisan Roh Kudus. Mari kita bedah satu persatu kasus-kasus tentang baptisan Roh Kudus yang nanti kita akan tarik kesimpulannya bersama-sama dan kita pelajari bersama bagaimana landasan yang alkitabiah dalam rangka Roh Kudus diam dalam hidup seseorang atau seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, landasannya bagaimana. Mari kita pelajari bersama dan saudara harus perhatikan karena ajaran ini itu jarang diajarkan oleh orang-orang yang lain. Ada sih pendeta Stephen Tong itu pernah membahas ini di sebuah khotbah, tapi saya juga sudah lupa khotbahnya di mana dan mungkin teman-teman kalau dengar ini yang sudah pernah dengar Pak Tong itu bisa relate. Kita mulai dengan Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Saudara-saudara, ini adalah kasus pertama di mana orang Samaria telah menerima firman Allah.
telah dibaptis dengan air, tapi belum menerima Roh Kudus. Rasul-rasul kemudian datang dan mereka menumpangkan tangan, lalu mereka itu orang-orang Samaria menerima Roh Kudus. Nah, kasus kedua, Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah teman-teman, di kasus kedua ini Petrus sedang memberitakan tentang Yesus. Kemudian orang-orang dari bangsa lain memuji-muji Allah dalam bahasa daerah mereka atau bahasa roh. Orang-orang Yahudi yang bersama dengan Petrus itu berpikir bahwa bangsa lain itu nggak akan menerima keselamatan dari Allah. Mereka menjadi heran dan tercengang-cengang. Kok bisa mereka bangsa-bangsa lain tapi udah memuji-muji Allah dengan bahasa mereka? Ini kan tanda bahwa keselamatan sudah ada pada bangsa lain. Jadi Petrus kemudian berpikir, apakah kita masih akan mencegah mereka untuk menerima baptisan air? Kan mereka udah muji-muji Allah dengan bahasa mereka, memuji Allah kita. Berarti keselamatan udah terbuka untuk semua bangsa. Lalu mereka dibaptis dengan air. Nah, jadi teman-teman, kasus kedua, orang mendengar firman Tuhan dari Petrus, kemudian dibaptis oleh Roh Kudus, dan disusul dengan baptisan air. Nah teman-teman, dari kedua kasus di atas, ada 3 hal yang tidak terpisahkan dengan fenomena orang dibaptis dengan Roh Kudus. Hal yang pertama, perjumpaan dengan para rasul dan tumpang tangan para rasul. Hal yang kedua, pendengaran akan pemberitaan firman. Dan hal yang ketiga, pembaptisan dengan air. Mari kita sama-sama artikan atau kita melihat teologi dari hal-hal ini. Yang pertama, perjumpaan dengan para rasul. Ini melambangkan otoritas rasuli. Ingat, di kasus pertama, orang Samaria sudah percaya, sudah menerima poin 2, yaitu firman. Sudah dibaptis bahkan oleh baptisan dalam nama Tuhan Yesus, tapi belum menerima pencurahan Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka belum mendapatkan penumpangan tangan dari para rasul. Belum ada perjumpaan dengan para rasul. Jadi ini berbicara tentang otoritas rasuli. Hal yang kedua, pendengaran akan firman. Baik di kasus pertama dan di kasus kedua, ada indikasi bahwa orang-orang yang menerima Roh Kudus sudah menerima firman Tuhan. Di kasus pertama, pemberitaan dilakukan bukan oleh para rasul. Para rasul itu hanya mendengar bahwa orang-orang Samaria itu telah menerima firman Allah yang mungkin diberitakan oleh orang yang lain. Bahkan mereka juga udah dibaptis, ya. Dikatakan udah dibaptis. Tapi mengapa mereka itu belum menerima Roh Kudus? Ya karena mereka belum berjumpa langsung dengan para rasul. Makanya mereka pergi, ya diutus Rasul Petrus itu pergi untuk mereka bisa menerima baptisan dari Roh Kudus. Tapi intinya mereka itu sudah menerima firman Tuhan. Yang ketiga, baptisan dengan air. Kedua kasus tersebut mengindikasikan bahwa baik sebelum maupun sesudah, pembaptisan dengan air harus dilakukan bagi orang yang sudah mengaku percaya. Nah teman-teman, inilah indikasi yang membuat kita menyadari bahwa baptisan Roh Kudus terkait dengan pendengaran akan firman. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Juga baptisan Roh Kudus itu terikat dengan otoritas rasuli. Apa itu otoritas rasuli? Otoritas rasuli itu sewaktu para rasul masih hidup, kerasulan mereka terletak pada 3 hal yang sangat terikat satu dengan yang lainnya. Yaitu yang pertama, terletak pada pribadi mereka, ya pribadi para rasul. Hal yang kedua terletak pada doktrin atau ajaran Injil mereka. Hal yang ketiga terletak pada kepengutusan mereka. Hal yang pertama, pribadi para rasul adalah orang-orang yang diangkat oleh Yesus Kristus, yang telah digodok tentang ajaran Injil Kristus selama 3 tahun lebih, dan kemudian menjadi utusan Yesus Kristus. Yang kedua, doktrin Injil atau ajaran doktrin Injil yang rasuli adalah hal yang sangat penting dalam otoritas rasuli. Doktrin Injil ini itu sangat penting karena Yesus sendiri memandatkan ini dalam amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesus menekankan bahwa mereka harus menginjil, dan juga dalam Injil itu mereka harus membawa ajaran dari Kristus. Paulus juga memberi pesan dalam Galatia 1 ayat 8-9.
Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Ya, jadi ada penekanan pada Injil, tapi juga ada penekanan pada keselarasan Injil. Keselarasan bentuk, form, atau doktrin antara Injil yang diberitakan Rasul Paulus dengan bentuk atau doktrin Injil yang akan mereka terima dari orang lain. Itu haruslah sama, nggak boleh beda. Paulus bilang, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, jadi teman-teman, otoritas rasuli itu selain pribadi rasul, yang kedua adalah itu terikat dengan ajaran Injil rasuli, iman yang rasuli. Yang ketiga terkait otoritas rasuli itu adalah kepengutusan. Saudara-saudara, Alkitab sangat menekankan pentingnya pengutusan. Kalau teman-teman melihat semua nabi dalam perjanjian lama, mereka menjadi nabi bukan hanya karena mereka bisa mengaku nabi, atau bukan karena mereka bisa membuat mujizat bahkan terjadi mujizatnya, atau karena mendapat mimpi atau penglihatan. Tapi seorang nabi yang sejati itu benar-benar nabi kecuali dia diutus oleh Allah, menerima utusan Allah. Ya, Ulangan 13 ayat pertama sampai 3, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencobai kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Guys, di bacaan ini dikatakan muncul seorang nabi tanpa diutus Tuhan, tanpa diperintahkan oleh Tuhan. Tiba-tiba muncul nabi dan bernubuat, bahkan melakukan mujizat yang terjadi. Tapi nabi yang gak diutus Tuhan pasti membawa pesan yang gak sesuai dengan perintah Tuhan. Yeremia 14 ayat 14, jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Nah, Tuhan marah kepada nabi-nabi yang gak diutus olehnya. Kemudian, waktu kedatangan Yohanes Pembaptis, dia dikatakan sebagai orang yang diutus Allah. Yohanes 1 ayat 6-7, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi Yohanes Pembaptis diutus juga, ada kepengutusan. Bahkan Yesus sang Allah, firman yang menjadi manusia, tidak terlepas dari prinsip kepengutusan ini. Yesus mengaku sebagai utusan. Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Begitu juga dengan para rasul, mereka menerima pengutusan dari Yesus di amanat agung. Paulus juga waktu bertemu dengan Yesus, dia diutus oleh Yesus. Jadi saudara-saudara, sampai sini saya harap kalian sudah paham mengenai apa itu otoritas rasuli, yang menjadi salah satu landasan bagaimana seseorang menerima baptisan Roh Kudus. Otoritas rasuli adalah pribadi mereka, doktrin Injil, dan kepengutusan mereka. Dan sekarang para rasul sudah mati. Bagaimana kita orang Kristen yang hidup di masa setelah para rasul? Bagaimana kita menerima Roh Kudus? Jawabannya adalah begini. Kematian para rasul itu dilanjutkan oleh dua hal yang terikat yang tersisa tadi, yaitu ajaran rasuli yang turun-temurun, yang ortodoks, yang selaras dengan iman yang alkitabiah, yang sesuai dengan surat-surat mereka, perjanjian baru, dengan ajaran-ajaran yang kokoh dari Alkitab, yang terikat juga dengan kepengutusan dari orang-orang yang datang membawa ajaran-ajaran ini. Artinya landasan seseorang menerima Roh Kudus hari ini terikat dengan, pertama, baptisan air. Yang kedua, pendengaran ajaran akan firman Tuhan. Yang ketiga, menerima yang namanya baptisan air dan firman Tuhan itu dari orang yang benar-benar ofisial, sebagai orang yang menerima pengutusan yang resmi dari pihak yang resmi dalam hal ini, dari gereja, dari eklesia, atau pelayanan penginjilan yang benar, yang membawa ajaran doktrin yang benar. Jadi teman-teman, gak ada cerita Anda dibaptis dan menerima tumpang tangan seorang pendeta dari gereja yang sesat, lantas kamu menerima Roh Kudus. Gak ada cerita. Lu dibaptis oleh saksi Yehova, apakah kamu punya Roh Kudus? Gak ada cerita. Jadi Roh Kudus telah menyatakan dalam Alkitab
apa yang menjadi landasan ketuangan dia di dalam diri seseorang, yaitu baptisan, ajaran, dan dari penumpangan tangan hamba Tuhan dari gereja yang membawa ajaran yang alkitabiah, ajaran yang ortodoks yang berpusat pada ajaran Alkitab yang notabene adalah tulisan para rasul yang diinspirasi oleh Roh Kudus sendiri. Guys, saya bukan mau membatasi Roh Kudus, siapa saya? Tapi Roh Kuduslah yang sudah menentukan bagaimana ketuangan dia atas seseorang ditulis dalam Alkitab. Dan kita yakin Roh Kudus tidak mungkin adalah roh yang gak berintegritas, yang akan melawan, yang akan melanggar inspirasinya sendiri, yaitu Alkitab. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi tentang struktur dari bagaimana Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan seseorang atau sebuah komunitas, itu sangat bergantung pada bagaimana mereka dibaptis oleh orang-orang yang benar, ajaran yang benar, dan menerima firman Tuhan yang benar. Berkaitan dengan awal video ini, benarkah pastor itu menerima Roh Kudus saat dia sedang mandi dan dia meyakini itu hanya karena dia bisa berbahasa secara raba-raba? Tentu kita harus menolaknya, bahwa itu adalah bagaimana dia menerima Roh Kudus. Saudara-saudara, kiranya video ini mencerahkan kita, menolong kita semakin teguh dalam keimanan kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.